Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkarina Sofiatul Dikri, NIM T 2019-1079. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih diberi kesehatan dan juga akal yang sempurna sehingga saya bisa menjelaskan terkait dengan pendekatan metode dan juga strategi pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, poin pertama di sini yaitu ada pendekatan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, pendekatan pelayanan bimbingan dan konseling di sini ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan krisis. Nah, pendekatan krisis di sini yaitu suatu usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan atau fokus terhadap klien atau individu. Yang mana usaha di sini tujuannya adalah untuk mengatasi krisis atau masalah-masalah yang dialami oleh klien tersebut. Yang kedua mengenai pendekatan remedial. Nah, pendekatan remedial di sini yaitu suatu bentuk usaha bimbingan dan konseling yang mengarah kepada individu atau fokus kepada individu yang mengalami kesusahan. Nah, tujuan yang diadakan pendekatan remedial ini untuk mengatasi atau menghilangkan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh individu. Jadi fokus pada pendekatan remedial di sini adalah kelemahan-kelemahan individu yang berusaha diperbaiki melalui pendekatan remedial ini. Yang ketiga di sini ada pendekatan preventif. Nah, pendekatan preventif di sini yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh bimbingan dan konseling untuk mengantisipasi masalah-masalah umum atau mencegah terjadinya masalah pada individu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi agar tidak timbul masalah? Dengan cara individu itu diberikan pengetahuan dan juga keterampilan. Pendekatan yang terakhir di sini terkait dengan pendekatan perkembangan. Nah, dengan bergulirnya waktu, bimbingan dan konseling di sini yang terkenal yaitu mengenai bimbingan dan konseling perkembangan. Nah, bimbingan dan konseling di sini memiliki visi yaitu berupa edukatif, pengembangan dan outreach. Di mana edukatif di sini yaitu layanan bimbingan dan konseling fokus pada pencegahan dan pengembangan. Dan pengembangan di sini termasuk salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling. Dan outreach di sini adalah maksudnya sasaran bimbingan dan konseling itu tidak pada siswa yang mengalami masalah saja, tapi yang selanjutnya yaitu ada metode bimbingan kelompok. Nah, metode bimbingan kelompok di sini ada beberapa metode yang dapat dilaksanakan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu ada homeroom. Nah, homeroom di sini dapat dilaksanakan di luar pelajaran, yang mana membahas terkait dengan hal-hal yang dianggap perlu. Nah, homeroom di sini kan dilaksanakan di sekolah, di mana suasananya di situ dibangun seperti keadaan rumah. Jadi di sini dalam kegiatan homeroom, bimbingan kelompok dalam cara metode homeroom, suasananya itu menyenangkan. Nah, dengan ini diharapkan siswa itu dapat mengutarakan atau menceritakan terkait dengan masalah-masalah yang mereka alami. Setelah itu guru dapat memahami terkait dengan masalah-masalah pribadi siswa. Selanjutnya yaitu ada karya wisata. Nah, karya wisata di sini adalah suatu metode bimbingan kelompok dengan mengunjungi wisata-wisata tertentu. Nah, di sini kan biasanya guru menjelaskan terkait dengan sejarah Istana Siak Riau contohnya. Nah, di sini pasti ada masalah-masalah yang dialami oleh siswa terkait dengan pemahaman Istana Siak Riau itulah. Dengan menggunakan metode karya wisata di sini, siswa diajak untuk mengunjungi wisata Siak Riau itu. Nah, di sini siswa dapat meninjau dengan langsung terkait dengan objek-objek
yang sudah diterangkan oleh guru. Nah, di sini metode karya wisata dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait materi-materi sejarah yang diterangkan oleh guru. Selanjutnya yang ketiga ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok di sini para siswa di sini itu dapat memecahkan masalahnya secara bersama-sama. Karena di sini para siswa diberi kewenangan untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Tetapi pada diskusi kelompok di sini para siswa diberi tugas masing-masing, seperti ada yang menjadi moderator, notulen, dan juga ada yang menjadi anggota. Nah, di sini dengan adanya metode diskusi kelompok dalam bimbingan kelompok, masalah-masalah yang dialami oleh siswa dapat teratasi secara bersama-sama. Selanjutnya di sini ada kegiatan kelompok, di mana kegiatan kelompok di sini merupakan salah satu metode yang sangat baik yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok. Nah, dengan kegiatan kelompok di sini memberikan kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan tersebut. Nah, partisipasi ini dapat berupa menyalurkan ide dan juga selain itu juga dapat mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa. Di sini juga dalam kegiatan kelompok, siswa itu dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab, seperti halnya dalam hal memimpin kegiatan tersebut. Yang kelima di sini ada organisasi sosial. Nah, banyak masalah-masalah yang dialami oleh siswa di sini bisa teratasi melalui organisasi sosial, di mana organisasi sosial di sini melatih siswa untuk bertanggung jawab. Apabila siswa itu menjadi seorang pemimpin dalam organisasi tersebut, maka siswa itu akan memiliki sifat tanggung jawab. Selain itu, dalam organisasi siswa di sini, siswa diberi kesempatan untuk mengenal lebih dekat mengenai kehidupan sosial. Selain itu, juga menjadikan siswa itu lebih aktif dalam organisasi. Metode bimbingan kelompok yang selanjutnya ada sosiodrama. Nah, dalam metode di sini masalah itu dapat terselesaikan melalui drama. Nah, sesuai dengan namanya sosiodrama, dalam drama ini yang diangkat adalah masalah-masalah sosial, di mana siswa di sini dapat menyelesaikan masalahnya melalui memerankan situasi masalah sosial tertentu. Nah, di sini siswa dapat melakukan penghayatan terhadap peran yang mereka jalankan. Selanjutnya bisa diadakan diskusi terkait dengan pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, yang kedua ada psikodrama. Psikodrama di sini hampir sama dengan sosiodrama, tetapi dalam psikodrama di sini masalah-masalah yang dapat diperankan oleh siswa yaitu masalah-masalah psikis. Bedanya cuma pada hal masalahnya. Dan yang ke-8 atau yang selanjutnya ada pengajaran remedial. Nah, pengajaran remedial di sini suatu pembelajaran di mana guru di sini membantu siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, pengajaran remedial di sini bisa dilakukan secara individu maupun secara kelompok, tergantung dengan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Apabila ada beberapa orang yang memiliki kesulitan belajar, maka pengajaran remedial di sini dapat dilakukan secara berkelompok. Namun sebaliknya, apabila kesulitan belajar di sini kesulitan belajar dialami oleh siswa individu, maka dapat dilakukan secara individu. Selanjutnya yaitu ada metode bimbingan individual. Nah, metode bimbingan individual di sini salah satu upaya bantuan bimbingan konseling terhadap siswa secara individu. Nah, di sini dilakukan cara wawancara atau face to face. Jadi antara konselor dan
juga antara seorang individu. Kan judulnya tadi metode bimbingan individual. Nah, masalah-masalah yang dibahas terkait dengan bimbingan individual di sini yaitu masalah-masalah individu, di mana dalam konseling individual, konselor itu diharapkan memiliki sifat simpati dan empati terhadap individu agar individu di sini sangat ada yang memiliki kayak ada yang peduli dalam terhadap dirinya. Nah, apabila merujuk pada teori-teori konseling, dalam teori bimbingan individual di sini ada konseling yang bisa diterapkan oleh konselor. Yang pertama yaitu ada konseling direktif. Nah, konseling direktif di sini yaitu di sini konselor memberikan anjuran, saran, arahan terhadap klien. Jadi di sini konselor memberikan arahan terhadap masalah-masalah yang dialami oleh klien. Yang kedua di sini ada konseling non direktif. Nah, bedanya konseling direktif dengan konseling non direktif di sini adalah fokusnya. Kalau di konseling direktif, konselor sangat berperan dalam kegiatan konseling. Maksudnya konselor itu sangat aktif dalam kegiatan konseling. Kalau konseling non direktif di sini kegiatan ini adanya kegiatan konseling non direktif karena ada kritik dari konseling direktif, di mana konseling non direktif di sini kebalikan dari konseling direktif. Di sini fokusnya pada klien. Jadi di sini klien diberikan konselor memberikan kebebasan kepada klien, di mana klien dapat menceritakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini konselor dapat menampung pembicaraan atau menampung yang sudah diceritakan oleh klien, dan setelah itu konselor mengarahkan. Nah, di sini konseling non direktif ini sangat sulit diterapkan oleh siswa yang pendiam. Nah, siswa yang pendiam di sini sangat sulit untuk diajak bicara, karena dalam konseling non direktif di sini siswa aktif untuk mencurahkan atau menceritakan terkait masalah-masalahnya. Konseling non direktif di sini juga sangat sulit diterapkan dalam tingkatan sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Yang ketiga ada konseling elektif. Nah, konseling elektif di sini gabungan dari konseling direktif dan konseling non direktif, karena tidak semua siswa dan masalah siswa itu dapat diatasi atau dapat diterapkan dengan konseling direktif ataupun non direktif. Nah, pada saat tertentu konseling itu harus dilakukan secara direktif dan juga non direktif. Nah, di sini dinamakan konseling elektif. Nah, pada saat tertentu ada kalanya konselor memberikan arahan, anjuran, saran terhadap siswa, dan pada saat tertentu di sini juga siswa diberikan kewenangan untuk melakukan pembicaraan atau menceritakan terkait masalah-masalah yang mereka hadapi, dan konselor mengarahkan terkait masalah-masalah yang sudah dialami oleh siswa. Nah, setelah ada metode bimbingan individual, selanjutnya ada strategi pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, strategi di sini yaitu suatu pola yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu aktivitas tertentu. Nah, strategi yang dilakukan dalam bimbingan konseling disebut strategi pelayanan bimbingan dan konseling, di mana strategi pelayanan bimbingan dan konseling di sini cakupannya yaitu tujuan bimbingan konseling, siapa saja yang terlibat dalam aktivitas bimbingan dan konseling, proses aktivitas bimbingan dan konseling, dan juga kegiatan penunjang dan fasilitas penunjang proses bimbingan dan konseling. Nah, dalam strategi pelayanan bimbingan dan konseling ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada seleksi strategi. Nah, sebelum
sebelum melaksanakan sebuah strategi, maka harus ada suatu tahap seleksi. Apakah strategi yang akan digunakan itu benar-benar tepat digunakan untuk siswa yang memiliki masalah ini, maka itu harus benar-benar diperhatikan. Dan yang kedua ada implementasi strategi. Nah, implementasi strategi di sini yaitu pelaksanaan strategi, di mana strategi di sini mengatasi atau menangani masalah-masalah disiplin siswa. Nah, yang terakhir ada evaluasi strategi. Setelah diseleksi, dilaksanakan, maka ada suatu evaluasi atau penilaian. Apakah strategi yang digunakan itu benar-benar sudah tepat, atau apa ada kekurangan atau bagaimana. Nah, di sini kegiatan evaluasi sangatlah penting dilakukan dalam strategi pelayanan bimbingan dan konseling, agar dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam strategi tersebut dan dapat diperbaiki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kata-kata yang sering saya ulangi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya masih dalam tahap belajar menyampaikan materi. Mohon dimaklumi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.